melanjutkan dars atau tema Isra wa Mi'raju Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pembahasan kemarin sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam ini ketika mau sampai di Masjidil Aqsa ini mendengar suara yang baik, bau yang baik, akhirnya diterangke itu suara surga. Suaranya indah, baunya wangi, suara surga, bau surga. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mencium bau busuk, tidak enak, suara yang enggak enak, suara yang sangat asing, tidak disenangi, enggak enak, itu suara neraka, bau neraka. Akhirnya setelah itu fasar hatta ata Madinata Baitil Maqdis. Ini belum wallahu a'lam, nanti sudah dibahas apa, kelihatannya kok tidak ada. Sebelum masuk ke kota Al-Quds, Nabi sallallahu alaihi wasallam bercerita ke para sahabat, marartu lailata usriya bi ala Musa wa huwa qa'iman yusalli fi qabrih walau kuntum hunaka la araitukumuh. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika malam Isra saya melewati kuburnya Nabi Musa alaihi salam dan saya melihat Musa salat di dalam kuburnya. Indal Kathibil Ahmar, kuburnya Nabi Musa alaihi salam di dekat gunung yang kemerah-merahan. Kalau kalian ada di sana, kalian akan tak tunjukkan mana kuburnya Nabi Musa alaihi salam. Dan memang betul ketika Nabi Musa alaihi salam ketika setelah dihukumnya kaum Bani Israel itu karena nentang ke Nabi Musa alaihi salam, akhirnya dibuat kesasar di gurun Tih 40 tahun. Itu Nabi Musa alaihi salam akhirnya minta sama Allah, dikasih wahyu sama Allah, ya Musa kau tidak akan bisa masuk ke kota Al-Quds. Kalau saya tidak akan bisa masuk ke sana, ya Allah izinkan saya melihatnya meskipun sejauh ramyata hajar, selemparan batu. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam ketika memimpin Bani Israel masih di gurun Tih, hanya melihat dari tebing yang dataran tinggi, itu dataran rendah sudah kelihatan kota Al-Quds, itu ketika seperti selempar batu. Tapi ketika itu di dataran yang tinggi. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam disitulah melihat kota Al-Quds selemparan batu dan ketika itulah meninggal. Dan maklum para nabi itu kuburnya itu di tempat beliau di mana meninggal, itulah kuburnya. Hanya dikuburkan di situ juga. Dan itu di dekat Al-Kathibil Ahmar, di dekat tebing yang warnanya merah. Nah, itu dilewati sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada Nabi Musa kuburnya di situ. Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Nabi Musa alaihi salam sholat di dalam kubur. Setelah itu meneruskan sampai masuk kota Al-Quds, fasara hatta ata Madinata Baitil Maqdis. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan terus di atas buruk masih sampai mendatangi kota Baitil Maqdis. Kotanya namanya Al-Quds, bukan Yerusalem. Ada di Palestina, bukan di Israel. Penjajah itu ya. Wadakhala min babihal yamani, Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke Masjidil Aqsa dari pintu yang kanan. Tsumma nazala 'anil buraq, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam turun dari buraq dan mengikatkan buraq di pintu masjid. Di pintu masjid, yakni di pintu yang diserambi. Yang memang di situ memang bil halaqatil lati tarbatuhu biha al-anbiya'u alaihimus salatu wassalam, di lingkaran kendaraan-kendaraan yang memang di situ para nabi-nabi itu meletakkan kendaraan di situ. Jadi waktu itu sudah ada tempat bersejarah, yaitu mereka Yahudi, Nasara ini tahu tempat sejarah, ini tempat khusus dulu para nabi kalau ke sini kendaraannya parkirnya di itu. Tidak dipakai sembarangan lagi, tidak dipakai sama orang lain lagi, kayak di sejarah di museum kan. Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi Imamul Anbiya ya.
Akhirnya mau mengikatkan buraq di situ, akhirnya diikatkan di situ. Wa fi riwayatin anna Jibril atas sakhrah fa wada'a usba'ahu fiha. Akhirnya setelah diikat ke malaikat Jibril alaihi salam wa fi riwayah membuka lagi ikatan itu. Itu secara haliyah punya makna, ya Muhammad, kendaraanmu tidak diparkir di sini. Ini memang parkirnya kendaraan para nabi-nabi sebelummu, tapi kau parkirmu tidak di sini. Hanya dimasukkan lagi di serambi. Jadi parkir yang lebih VIP, padahal itu sudah VIP, ini VVIP. Akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam buraqnya diikatkan, dimasukkan ke serambi masjid, sampai malaikat Jibril alaihissalam mendatangi batu besar sakhrah. Wada'a usbu'ahu fiha fakharaqaha. Akhirnya malaikat Jibril alaihissalam menekan batu besar ditekan sama jempolnya malaikat Jibril. Akhirnya bolong. Saking kuatnya malaikat Jibril alaihissalam kemudian mengikatkan buraq di tali buraq di ikatannya batu besar. Kemudian setelah itu masuk ke masjid dari pintu Masjidil Aqsa. Pintu yang mana? Tamilu fihi syamsu wal qamar. Di pintu yang di situ ketika matahari atau rembulan lingsir itu kelihatan dari dalam. Nah, pintu yang itu. Jadi pintu-pintunya banyak. Dan ketika itu malam, pintu-pintunya yang banyak ini semua sudah ditutup kecuali satu pintu. Nah, pintu yang itulah tempat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masuk, yaitu pintu yang ketika matahari atau rembulan itu lingsir, itu kelihatan dari dalam matahari rembulan. Pemasallahu wa Jibril. Nah, itu. Ada yang enggak diceritakan di sini, tapi ada disebutkan di dalam sirah. Di dalam kitab sirah, di antaranya Sirah Halabiyah atau di kitab Al-Bidayah wan Nihayah dan semacam itu kitab-kitab ya. Malaikat Jibril alaihi salam ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika malam Isra, ini Masjidil Aqsa di zaman itu sudah ada juru kunci yang tugasnya mengunci Masjidil Aqsa ketika malam. Ya seperti masjid-masjid yang lainnya. Kalau malam ada juru kunci yang bagian kunci pintu, orang-orang yang di dalam disuruh keluar, kalau mau masuk besok dibuka lagi. Sekarang sudah malam ditutup. Ya kan? Dulu sudah seperti itu. Termasuk di malam Isra ini ada juru kunci. Nah, apa ketika Isra Mi'raj tidak ada orang Masjidil Aqsa? Kalau nggak ada orang, pintunya dikunci apa dibuka? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masuknya itu ketemu orang ketika zaman itu apa enggak ketemu sama sekali? Nah, ini larinya riwayat ke setelah perjanjian Hudaybiyah. Ini setelah Isra, perjanjian Hudaybiyah. Ini ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam perjanjian Hudaybiyah dengan kafir Quraisy, tidak akan perang lagi selama sekian tahun, ya kan? Ini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengirim surat ke Hiraqlu, Kaisar Romawi. Isi suratnya aslim taslam wahai Hiraqlu, masuk Islamlah pasti kau akan selamat. Fa'in abaita fa'in nama alaika ithmul arisiyin. Kalau kau tidak mau masuk Islam, kau yang menanggung dosa kaum yang dibunuh, yaitu kaum ashabil ukhdud. Akhirnya Heraklu ketika setelah menerima suratnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bingung, sedih. Akhirnya ditanya ke sama para apa istilah kata apa wazir, istilah kata apa? Selebihnya menteri, apa namanya? Penasehat, semacam itu. Penasehat kaisar. Ditanya ke sama penasehat, kenapa ya kaisar kau itu sedih? Saya menerima surat dari kaum yang berkhitan katanya. Dari Arab, dia mengaku nabi.
Akhirnya orang itu meminta saya masuk Islam. Akhirnya ditanya-tanya terus sama orang pendeta Romawi. Ya, Romawi di sini beda sama Romawi yang sekarang ini ya, yakni yang ketika itu menguasai Palestina ya, ketika itu. Itu dijawab, tidak diragukan, wahai Kaisar, ini adalah nabi yang ditunggu, an-nabi al-muntawar, nabi yang ditunggu-tunggu. Tidak diragukan lagi. Akhirnya Kaisar ketika itu sangat penasaran. Akhirnya ketika Abi Sufyan, ketika perjanjian Hudaybiyah sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, gencatan senjata, akhirnya Abu Sufyan sama beberapa kafilah Quraisy dagang ke Syam dari Mekah. Akhirnya ketika sudah sampai di Syam, ini Kaisar meminta panggil orang-orang dari Arab untuk menemui saya. Akhirnya ditanya ke kafilah-kafilah sama tentara-tentara nih. Sampai tentara-tentara Romawi ketemu rombongan Abi Sufyan sama kafir Quraisy ketika itu. Ditanya, kalian dari Arab? Iya. Arab yang mana? Kami dari Quraisy. Sahibul ilaf, sahibus syita. Kami yang mempunyai kebiasaan ke sini ketika musim dingin. Ya, kalian dimaksud Kaisar, ayo ikut. Akhirnya dipanggil ke kerajaan. Kerajaannya ketika itu pas ketika itu Kaisar ada di Palestina. Wakilah ketika itu Abu Sufyan ada di Gaza dagangnya. Jalur Gaza sekarang. Nah, ketika itu dipanggil ke Al-Quds. Ketika itu raja ada di Al-Quds. Ketika setelah sampai di Al-Quds menemui Kaisar, Kaisar tanya sama rombongan Quraisy, mana di antara kalian yang paling dekat nasabnya sama orang yang ngaku nabi itu? Abu Sufyan jawab, saya yang paling dekat nasabnya. Kalau gitu kau maju, temanmu semua rombongan di belakangmu. Akhirnya Abu Sufyan maju. Heraklu akhirnya tanya sama merintah sama rombongan. Wahai Abu Sufyan, kau nanti tak tanya, jawablah. Dan kalian, rombongan-rombongannya Abu Sufyan, kalau kalian tahu Abu Sufyan benar, biarkan. Tapi kalau kalian tahu nanti Abu Sufyan itu bohong ketika jawab pertanyaannya, kalian tolak jawaban Abu Sufyan dari belakang. Isyarah aja kalau bohong, biar Abu Sufyan tidak tahu kalau kalian membohongkan dia dari belakang. Abu Sufyan akhirnya sudah tidak akan bohong ini. Kalau saya ini nanti bicara bohong, rombongannya tahu, rombongannya akan isyarah. Tidak betul kan gitu. Abu Sufyan akhirnya malu untuk bohong. Akhirnya ditanya, kau yang paling dekat nasab sama itu yang ngaku nabi? Iya. Apakah orang yang ngaku nabi ini pernah khianat? Jawabnya, tidak pernah. Apakah dia itu sebelum dia ngaku nabi ada orang yang ngaku nabi sebelum dia? Tidak ada. Dia dilahirkan dari nasab yang kayak apa? Nasab dia, nasab yang paling baik, paling mulia di kalangan kami. Apakah dia itu anak turunnya raja, bapaknya atau simbahnya atau datuknya dulu ada yang jadi raja? Tidak ada. Siapa yang ikut sama dia? Para du'afa, para fuqara, para masakin, orang-orang lemah. Kalian perang sama dia? Iya. Bagaimana perang kalian? Kadang kami kalah, kadang dia yang kalah. Akhirnya Heraklu mulai bahas satu persatu. Tadi kau tak tanya apakah dia pernah khianat, kau jawab tidak pernah. Begitulah nabi-nabi, tidak pernah khianat. Tadi kau tak tanya apakah dia itu bagaimana nasabnya dia, kau jawab nasabnya itu paling mulia dari kalangan kami. Begitulah Allah kalau ngangkat nabi, dipilih dari orang yang nasabnya paling mulia di kalangan kaumnya. Tadi kau tak tanya siapa yang iman, siapa yang ikut, kau jawab fuqara, masakin, para du'afa, orang lemah. Itulah pengikutnya para nabi-nabi, fuqara, masakin, du'afa. Tadi kau tak tanya orang yang ikut dia,
orang yang iman sama dia ada yang murtad, ada yang kembali kafir apa enggak? Kau jawab enggak ada. Begitulah iman, kalau sudah masuk enggak akan mau pisah dari iman. Oh tadi tak tanya kalian perang sama dia enggak? Iya, jawabnya kalian kadang kalah, kadang dia yang kalah. Begitulah para nabi kalau perang, kadang menang, kadang kalah. Tapi ingat, wal akibatu lahum, yang akhirnya nanti menang hanya mereka. Awalnya mungkin ya kadang mereka kalah, kadang kalian yang menang, tapi al-akibatu lahum. Nanti akhirnya akan mereka yang menang. Abu Sufyan malah kaget loh, ini Hiraql kok malah bela seakan-akan. Maksudnya Abu Sufyan ini kepingin menjatuhkan martabatnya Nabi SAW di hadapan Hiraql, malah Hiraql mendukung kalau itu memang seakan-akan iman, kalau itu memang Nabi. Akhirnya Abu Sufyan tidak kalah akal, kepingin menurunkan derajat Nabi SAW di depan Hiraql. Akhirnya Abu Sufyan akhirnya mengatakan, ya Hiraql, saya ingin cerita satu cerita yang menunjukkan kalau dia bohong. Apa itu? Ya Hiraql, dia pernah mengaku dia itu dari Mekah ke masjid di sini, Baitul Maqdis, kemudian datang lagi ke Mekah dalam waktu semalam. Kau tidak akan percaya kayak gitu kan? Pasti itu bohong kan? Hiraql kaget, masa? Dia mengatakan dari Mekah ke Baitul Maqdis di Syam, kemudian kembali lagi ke Mekah dalam waktu semalam. Maksudnya Abu Sufyan, bukti kalau Muhammad pembohong. Hiraql bingung. Ketika sedang bingung, ada satu penasehat Hiraql namanya, entah nama, entah jabatan, wallahu alam, namanya Bitriq. Bitriq berkata ke Hiraql, ya Hiraql, wahai Hiraql, saya tahu kejadian itu. Cerita ketika malam itu saya di sana. Ketika malam itu saya di sana, saya ketika itu masih menjadi juru kunci Baitul Maqdis. Setiap malam saya yang mengunci pintu Baitul Maqdis. Ketika saya mengunci ya seperti biasa, tak kunci semua, 1, 2, 3, semua pintu tak kunci. Khusus ketika malam itu, semua pintu tak kunci, kecuali satu pintu, yaitu pintu yang sebelah arah kanan itu. Yang ketika matahari sama rembulan lingsir itu kelihatan. Itu ketika pintu tak kunci, mau tak dorong, mau tak tarik, tidak bisa gerak. Jadi pintunya Baitul Maqdis ketika itu daun pintu, 2 daun pintu. Ketika buka itu dibuka dua-duanya, ketika ditutup dua-duanya. Itu ketika mau tak tutup ini, tak tarik, tidak bisa gerak. Dua-duanya tidak bisa gerak. Tak dorong, tidak bisa gerak. Tak lihat bawah, tidak ada yang ganjel. Mungkin ini bangunan dari atas pondasinya belesek mungkin. Akhirnya minta bantuan orang-orang buat narik, buat dorong. Tidak ada yang bisa gerak sama sekali. Dilihat sampai tukang kayu, sampai orang-orang mungkin belesek. Tidak belesek pondasinya. Ada yang nahan, tidak ada yang nahan. Tapi tidak bisa bergerak sama sekali. Akhirnya ya sudah, besok kita lanjutkan. Sekarang jaga, kata Bitriq. Jaga. Jangan ada orang masuk. Ini sudah jam malam, sudah jam tutup. Akhirnya malam itu ada orang-orang yang disuruh jaga. Ketika itu orang-orang yang sudah disuruh pulang, kecuali para penjaga-penjaga ini. Ketika disuruh jaga, soalnya pintu masih terbuka, tidak bisa ditutup. Semakin malam Allah Ta'ala kirimkan rasa takut sama orang-orang yang jaga. Akhirnya satu ketakutan, pamit pulang. Pulang, sampai semuanya itu pulang. Tidak kuat, semakin malam semakin takut perasaan. Setelah semua pulang, datang tamu agung ini, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ke Masjidil Aqsa dalam keadaan tidak ada orang sama sekali. Pintunya terbuka, pada yang lain tertutup. Nah, Bitriq dari mana tahu kalau itu yang dimaksud Abu Sufyan itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Isra itu hubungannya sama Bitriq ketika malam pengalaman ketika Bitriq di Masjidil Aqsa. Saya ketika itu Bitriq
Esoknya kembali ke Baitul Maqdis. Ketika sudah di halaman Baitul Maqdis, di Sahra atau di batu, itu dilihat ada lubang. Padahal ketika tadi malam belum berlubang, paginya sudah berlubang. Akhirnya Bitrik ini tidak biasa. Akhirnya dari ilmunya Bitrik, dari kitab-kitab suci kuno-kuno, disebutkan nanti akhir zaman akan ada nabi yang akan mi'raj dari Baitul Maqdis ke langit. Ternyata tadi malam itulah peristiwa mi'rajnya Nabi akhir zaman dari Baitul Maqdis ke langit. Akhirnya Bitrik cerita kayak gitu, Heraklius malah tambah mantap kalau itu betul Nabi. Abi Sufyan yang kepingin menurunkan derajat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam malah tambah ada yang membela kalau itu betul Nabi. Bingung Abi Sufyan. Ketika itu masih belum masuk Islam. Nah akhirnya masuk ke dalam Baitul Maqdis. Ketika masuk ke Baitul Maqdis, tidak ada seorang pun. Yang masuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama Jibril alaihi salam. Wa dakhala al-masjid min bab tamilu fihi syams wal qamar, thumma shalla huwa wa Jibril kullu wahid rak'atain. Kemudian masuk ke masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan malaikat Jibril alaihi salam. Tidak ada orang kecuali beliau. Kemudian salat 2 rakaat. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam salat, malaikat Jibril alaihi salam juga salat 2 rakaat. Falam yalbath illa yasiran hatta ijtama'a nasun katsir. Setelah selesai salat, tiba-tiba Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari belakangnya banyak sekali orang berkumpul. Fa'arafan nabiyyun nabiyyina min baini qa'im wa raka' wa sajid. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melihat para nabi-nabi di belakangnya. Salat, ada yang rukuk, ada yang sujud, ada yang berdiri, ada yang rukuk, ada yang sujud, banyak. Ditanyakan, siapa mereka ya Jibril? Nah, nanti ada. Thumma adzana mu'adzinan wa uqimatis salah. Kemudian diisyarahkan untuk kumpul salat. Kemudian setelah itu makna adzan. Wa uqimatis salah. Kemudian diisyarahkan untuk salat segera dilakukan berjamaah. Faqamu sufufan yantadhiruna man ya'ummuhum, akhirnya berdiri. Setelah semua berdiri bersaf-saf rapi, mereka bingung siapa yang mau ngimami? Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Adam, Nabi Dawud, Nabi Sulaiman, Masya Allah semua. Siapa yang ngimami? Ini orang-orang afdal semua. Fa'akhadha Jibrilu biyadihi sallallahu alaihi wasallam faqaddamahu fasalla bihim rak'atain. Maka Jibril alaihi salam menggandeng tangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian mengajaknya maju, kemudian menjadi imam untuk semua para nabi dan rasul. Dari Ka'ab radhiyallahu anhu, fa'adzana Jibril, maka Jibril adzan, artinya bukan adzan yang seperti sekarang Allahu Akbar, tapi adzan artinya isyarah bahwa mau didirikan salat untuk berkumpul. Soalnya adzan disyariatkan ba'dal Isra, sedangkan ini belum Isra. Wa nazalatil malaikah minas sama, para malaikat semuanya turun dari langit. Wa hasyarallahu lahu jami'al mursalin wal anbiya, Allah menggiring para nabi, rasul semua 240.000 orang. Fasallan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bil malaikah wal mursalin, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengimami para nabi-nabi dan para malaikat salat. Falamman sarafa qala Jibril ya Muhammad atadri man shalla khalfak. Ketika selesai salat, Jibril alaihi salam tanya, ya Muhammad, apakah kau tahu siapa orang-orang yang salat di belakangmu, makmummu? Qala la, tidak tahu ya Jibril, siapa mereka? Qala kullu nabiyyin ba'athahu Allah Ta'ala. Semua nabi yang pernah diutus sama Allah Ta'ala. Imam Busiri dalam burdah mengatakan wa qatamat ka jami'ul anbiya'i biha war rusli taqdima makhdumin ala khadami zat syami. Kemudian para nabi-nabi ini
me, apa, apakah di situ arwahnya para nabi dan para rasul khilaf, tapi pendapat yang kuat bukan arwahnya saja, tapi roh dan jasadnya para nabi-nabi semua. Yang mengatakan arwah ada, tapi ada juga mengatakan roh dan jasad dengan dalil-dalil yang lebih kuat. Kalau Allah Ta'ala menghidupkan semua nabi-nabi, kecuali Nabi Isa alaihissalam karena memang belum meninggal. Akhirnya setelah selesai sholat, ada khutbah para nabi-nabi. Yang pertama kali khutbah, Nabi Ibrahim alaihissalam khutbah, Alhamdulillahilladzi ittakhadhani khalila wa a'tani mulkan azima wa ja'alani ummatan qanita yu'tammu bi wa anqadhani minan nar wa ja'alaha alayya bardan wa salama. Nabi Ibrahim alaihissalam khutbah, segala puji bagi Allah yang telah mengangkatku sebagai hamba terdekat khalil dan telah memberikan kepadaku kerajaan yang agung, menjadikanku sebagai umat yang patuh, yang saya dijadikan imam dan diikuti, dan menyelamatkan saya dari api, dan menjadikan api untukku dingin dan menyelamatkan. Hanya duduk. Kemudian Nabi Musa alaihissalam khutbah, thumma inna Musa alaihissalam athna ala rabbihi tabaraka wa ta'ala, faqala alhamdulillahilladzi kallamani taklima, wa ja'ala halaka fir'auna wa najata bani Israila ala yadayya, wa ja'ala min ummati qauman yahduna bil haqqi wa bihi ya'dilun. Nabi Musa alaihissalam khutbah, segala puji punyanya Allah yang telah mengajakku berbicara dengan betul-betul bicara, yang telah menjadikan binasanya Fir'aun dan selamatnya Bani Israel ada di tanganku, menjadikan dari umatku satu kaum yang memperoleh petunjuk dengan benar, dan dengan itu mereka menjadi lurus. Wakilah qauluhu ta'ala walaqad atayna Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israila fala takun fi miryatin min liqa'ih. Sungguh kami telah berikan kepada Musa Alkitab, yakni Taurat, dan kami menjadikan Taurat sebagai petunjuk buat Bani Israel. Fala takun fi miryatin min liqa'ih, maka kau wahai Muhammad jangan ragu akan perjumpaanmu dengan Musa. Wakilah akan dipertemukan janjinya Allah, kau jangan ragu bahwa kau akan ketemu sama Musa. Nah ini ketika Lailatul Isra, Nabi SAW ketemu sama Nabi Musa. Kemudian Nabi Musa alaihissalam duduk selesai khutbah. Akhirnya Nabi Dawud alaihissalam berdiri khutbah. Thumma inna Dawud alaihissalam athna ala rabbih. Faqala alhamdulillahilladzi ja'ala li mulkan azima wa 'allamani az-zabur wa alana liyal hadid wa sakhkhara liyal jibala yusabbihna wat-tayr wa a'tani al-hikmata wa fassala al-khitab. Segala puji punyanya Allah yang telah menjadikan buatku kerajaan yang agung, mengajariku zabur, membuat lunak buat saya besi, dan menaklukkan buat saya gunung-gunung, yang gunung itu bertasbih, menaklukkan burung-burung bertasbih bersama saya, dan memberikan kepada saya hikmah wa faslal khitab, dan memutuskan perkara. Thumma inna Sulaiman alaihi salam athna ala rabbih. Setelah Nabi Dawud khutbah, kemudian duduk Nabi Sulaiman alaihi salam berdiri khutbah. Faqala alhamdulillahilladzi sakhkhara liyar riyah wa sakhkhara liyasyayatin wal insa ya'maluna li ma syi'tu min maharib wa tamathil wa jifanil kal jawabi wa qudurir rasiyat. وعلمني منطق الطير وآتاني من كل شيء فضلا وسخر لي جنود الشياطين والإنس والجن والطير وفضلني على كثير من عباده المؤمنين وآتاني ملكا عظيما لا ينبغي لأحد من بعدي وجعل ملكي ملكا طيبا ليس فيه حساب ولا عقاب. Nabi Sulaiman alaihissalam khutbah, segala puji punyanya Allah yang telah menaklukkan buat saya angin, dan menaklukkan untukku setan-setan manusia, mereka bekerja untukku apapun yang saya inginkan, yaitu membangun mihrab-mihrab, membangun patung-patung, membangun mangkok yang besar seperti danau saking besarnya, soalnya sedekah. Nabi Sulaiman alaihissalam saking kaya nih,
ini bangun mangkok seperti danau. Tahu danau? Mangkoknya segede itu. Terus makanan sebanyak itu orang-orang suruh datang makan. Kalau sedekah nggak main-main Nabi Sulaiman. Wa quturir rasiyat, dan membangun untukku periuk yang tinggi-tinggi untuk makanannya para orang-orang sedekah. Dan mengajariku bahasa burung dan memberikan kepadaku apapun dan memberikan kepadaku keutamaan dari apapun, menaklukkan buatku tentara setan-setan, manusia, jin dan burung-burung, mengutamakanku melebihi kebanyakan dari hamba-hamba yang mukmin, dan memberikan kepadaku kerajaan yang agung yang tidak pantas diberikan kepada seorang pun setelah saya, dan menjadikan kerajaanku kerajaan yang baik, tidak ada hisab maupun siksaan. Akhirnya Nabi Sulaiman alaihissalam duduk. Thumma inna Isa bin Maryam alaihissalam athna ala rabbih tabaraka wa ta'ala. Nabi Sulaiman duduk, Nabi Isa alaihissalam berdiri khutbah. Nabi Isa alaihissalam khutbah, faqala alhamdulillahilladzi ja'alani kalimatahu وجعل مثلي مثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون وعلمني الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وجعلني أبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله ورفعني وظهرني وأعاذني وأمي من الشيطان الرجيم فلم يكن للشيطان علينا سبيل. Nabi Isa alaihissalam khutbah, segala puji punyanya Allah yang telah menjadikan saya kalimatnya, yakni kalimatullah, ketika Allah Ta'ala menciptakan Nabi Isa dengan kalimat kun fayakun. Jadilah maka jadi. Allah menjadikan perumpamaanku seperti perumpamaannya Adam. Allah Ta'ala menciptakan Adam dari tanah, kemudian berkata kepada Adam, kun, jadilah, fayakun, maka jadi. Allah Ta'ala mengajariku Alkitab dan hikmah dan Taurah dan Injil, menjadikanku bisa menyembuhkan orang yang buta sejak lahir. Buta itu bisa melihat. Menyembuhkan orang yang kena penyakit belang atau lepra. Dan saya bisa menghidupkan orang yang sudah mati dengan izin Allah, dan mengangkatku dan mensucikanku dan melindungiku dan ibuku dari syaitan yang terkutuk, maka syaitan tidak punya jalan bagi kami. Akhirnya Nabi Isa alaihissalam duduk. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri khutbah. Kullukum athna ala rabbih wa ana muthrin ala rabbih. Kalian semua memuji Tuhannya dan saya akan memuji Tuhanku. Thumma syara'a yaqul, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam khutbah, alhamdulillahilladzi arsalani rahmatan lil alamin wa kafatan linnas basyiran wa nadhira wa anzala alayyal Qur'an fihi tibyanun likulli syai' wa ja'ala ummati khaira ummatin ukhrijat linnas wa ja'ala ummati wasata wa ja'ala ummati humul awwaluna wal akhirun wa syaraha li sadri wa wada'a anni wizri wa rafa'a li dhikri wa ja'alani fatihan khatimah. Nabi sallallahu alaihi wasallam khutbah, segala puji punyanya Allah yang telah mengutusku sebagai rahmah untuk semua alam dan semua manusia, sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan, dan menurunkan atasku Al-Quran. Di dalam Quran ada penjelasan terhadap segala hal, menjadikan umatku umat yang terbaik yang dikeluarkan untuk semua manusia, dan menjadikan umatku umat yang tengah-tengah, yakni paling baik. Paling tengah itu paling tinggi. Menjadikan umatku adalah yang awal-awal dan yang akhir-akhir, yakni akhir di bumi hidupnya, tapi awal masuk surganya. Allah Ta'ala telah melapangkan untukku dadaku, telah meletakkan bebanku dariku. Allah Ta'ala mengangkat sebutanku dan menjadikanku sebagai pembuka dan penutup. Kalau para nabi-nabi menceritakan fadilah yang Allah Ta'ala berikan buat para nabi-nabi, tapi kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam khutbahnya juga nyebut fadilahnya Allah buat umatnya. Wakilah qauluhu ta'ala juga diturunkan ketika malam Isra.
Was'al man qad arsalna qablaka min rusulina aj'alna min dunir rahmani alihatan yu'badun. Wahai Nabi, tanyakan ke rasul-rasul yang kami utus sebelummu. Was'al man arsalna qablaka min rusulina. Tanyakan saja ya Muhammad kepada rasul-rasul yang telah kami utus sebelummu. Aj'alna min dunir rahmani alihatan yu'badun. Apakah pernah kami menjadikan selain Allah itu Tuhan yang disembah? Tanyakan ke rasul-rasul yang diutus sebelummu. Bagaimana caranya? Mereka sudah tidak sezaman. Nah ini ketemu. Ketika malam Isra, semua rasul-rasul ada di situ. Faqala Ibrahim alaihissalam bihadza fadalakum Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai khutbah, Nabi Ibrahim alaihissalam bersabda kepada para nabi-nabi semua, dengan ini loh Allah Ta'ala mengutamakan Muhammad melebihi kalian. Wahai semua Nabi Rasul. Kemudian para Nabi dan Rasul ini saling membahas masalah kiamat. Kapan kiamat? Akhirnya mereka menanyakan itu kepada Nabi Ibrahim. Wah ya Nabi Ibrahim, kapan kiamat? Faqala la ilma li biha. Saya tidak tahu. Akhirnya mereka menyerahkan penjelasannya ke Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa menjawab, la ilma li biha, saya tidak tahu. Akhirnya mereka menyerahkan pembahasan itu ke Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam menjawab, amma wajbatuha fala ya'lamuha illallah. Kapan terjadinya, tidak ada yang tahu kecuali Allah. Wa fima ahida ilayya rabbi annad dajjal kharijan wa ma'i qadiban. Dan termasuk yang Allah janjikan kepadaku adalah nanti Dajjal akan keluar dan saya akan diberi 2 pedang kecil. Fa idza ra'ani dzaba kama yadhubur rasas. Ketika Dajjal melihatku nanti dia akan meleleh seperti timah yang meleleh. Fayuhlikuhullahu ta'ala idza ra'ani. Allah membinasakan dia ketika dia melihatku. Hatta annal hajar la yaqul ya muslim inna tahti kafiran fata'ala faqtulhu. Sampai-sampai batu akan bisa berbicara, wahai muslim, di bawahku ada orang kafir, kesinilah bunuh ini orang kafir. Fayuhlikuhumullahu ta'ala. Akhirnya Allah membinasakan semua orang kafir. Thumma yarji'un nas. Kemudian orang-orang setelah Dajjal mati, orang-orang kembali ke negeri mereka masing-masing. Berarti mereka nanti berkumpul di satu negeri. Iya, ikut Nabi Isa alaihissalam. Tapi setelah Dajjal dibunuh, mereka kembali ke negerinya masing-masing. Yang masih iman, yang tidak ikut Dajjal. Na'udzubillah min fitnatil masihid Dajjal. Kemudian orang-orang kembali ke negeri masing-masing, maka ketika itulah keluar Ya'juj wa Ma'juj. Dari setiap tempat-tempat yang tinggi mereka turun. Maka mereka menginjakkan kaki mereka, Ya'juj Ma'juj itu ke semua negeri. Mereka tidak mendatangi segala sesuatu kecuali pasti merusaknya. Mereka tidak mendatangi air kecuali minum semua air. Sampai orang-orang kembali ke saya, kata Nabi Isa. Mengadukan kepada saya. Maka saya berdoa kepada Allah membinasakan Ya'juj wa Ma'juj, akhirnya mati. Sampai bumi menjadi busuk dengan bangkainya mereka. Maka Allah menurunkan hujan, kemudian hujan itu menyeret jasad-jasadnya, bangkai-bangkainya Ya'juj Ma'juj ke lautan. Sampai bersih lagi bumi. Fa fima ahida ilayya rabbi anna dzalika idza kana kadzalik fa inna as-sa'ata kal hamil mutim la yadri ahluha mata tafja'uhum. Maka ketika itulah, setelah itu termasuk yang Allah janjikan kepadaku, setelah itu kiamat seperti wanita hamil yang sempurna, tidak tahu kapan akan melahirkan. Akan mengagetkan kabar itu. Kiamat juga gitu. Apakah siang atau malam? Akhirnya Nabi SAW selesai setelah itu kehausan. Akhirnya sangat haus, Jibril alaihissalam membawa 2 wadah. Satu isinya susu, yang satu isinya khamr. Disuruh milih, ya Muhammad minum, pilih ini susu, ini khamr. Nabi SAW memilih susu, akhirnya diminum. Faqala lahu Jibril ikhtartal fitrah. Kau sudah memilih fitrah, suci. Setelah minum, Nabi SAW kemudian keluar dari masjid,
kemudian ke pelataran Masjidil Aqsa atau ke pelataran Baitul Maqdis. Setelah di pelataran, thumma utiya bil mi'raj. Kemudian ada mi'raj. Wa huwa sullamur rabbani alladzi kana 'alaihi al-'uruj, yaitu tangga dari Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala kirimkan dari langit di atas pelataran Masjidil Aqsa turun ke bumi di depannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menginjakkan satu kakinya di satu tangga, kemudian tangga itu naik sendiri. Nah, kayak lift atau kayak eskalator, wallahu a'lam. Tapi tidak yang naik terus itu tidak yang sampai melangkah terus itu tidak. Satu kali langkah terus naik sendiri. Fa'urija bina ilas sama'id dunya fastaftaha Jibril babas sama. Kemudian naik ke langit sampai malaikat Jibril ini meminta izin untuk dibukakan pintu langit. Ila man hadza, siapa ini? Kata penjaga langit pertama, qala Jibril, ini Jibril. Wa man ma'ak, siapa yang bersama kau? Qala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qad ursila ilaih, dia sudah diutus. Wa fi riwayah bu'itsa ilaih, dia sudah diutus. Iya, sudah. Akhirnya dibuka. Ternyata ketika dibuka, yang buka ini menyambut marhaban bihi wa ahlan hayyahullahu min akhin wa min khalifah fa ni'mal akhu wa ni'mal khalifatu wa ni'mal maji'u ja'a. Selamat datang, selamat marhaban bihi wa ahlan, selamat datang. Allah Ta'ala memberikan kehormatan kepadanya, yaitu saudara kami, yaitu pengganti, yaitu khalifah pengganti, sebaik-baik saudara, sebaik-baik pengganti, sebaik-baik orang yang datang telah datang. Ternyata disambut padahal tadi tutupan. Setelah masuk disambut sebaik-baik sambutan. Falamma khalasa fa idza fiha Adam alaihi salam, ketika sudah masuk di langit pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketemu Nabi Adam alaihi salam, yaitu ketika seperti bentuk yang Allah Ta'ala ciptakan aslinya. Nabi SAW melihat Nabi Adam alaihissalam ini ditampakkan buat Nabi Adam arwahnya para nabi-nabi dan keturunannya yang mukmin-mukmin. Maka Nabi Adam alaihissalam berkata, ini roh yang baik, ini jiwa yang baik. Jadikan ini roh di Iliyin, nama surga, tempat yang tinggi. Kemudian ditunjukkan buat Nabi Adam alaihissalam arwah keturunannya yang kafir-kafir. Maka Nabi Adam berkata, ruhun khabithah wa nafsun khabithah, roh yang buruk, keji, dan jiwa yang keji. Ij'aluha fi sijjin, jadikan ini di dalam sijjin, tempat di dalam neraka. Nabi Adam alaihissalam melihat, Nabi SAW melihat di arah kanannya Nabi Adam ada arwah-arwah. Dan ada pintu yang keluar dari pintu itu bau yang wangi. Di kirinya Nabi Adam alaihissalam ada arwah-arwah dan ada pintu, dari pintu yang sebelah kiri keluar bau busuk. Ketika Nabi Adam alaihissalam menoleh ke kanan, dhahika wastabsyar, senyum dan gembira. Ketika Nabi Adam alaihissalam menoleh ke arah kiri, sedih dan menangis. Maka akhirnya Nabi SAW uluk salam kepada Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam jawab salamnya Nabi SAW dengan jawabannya, marhaban bil ibnis salih wan nabiyyis salih, selamat datang anakku yang saleh, selamat datang Nabi yang saleh. Faqala Nabi SAW, Nabi SAW tanya, man hadha ya Jibril, ini siapa ya Jibril? Qala hadha abuka Adam wa hadhil aswidah nasamu banih, fa ahlul yamin minhum ahlul jannah wa ahlul shimal minhum ahlun nar. Nabi Adam ini ada, malaikat Jibril menerangkan ini adalah bapakmu Adam. Ini adalah arwah-arwah yang sebelah kanan ini ahli surga, arwah yang sebelah kiri ahli neraka. Akhirnya Nabi SAW ketika di langit pertama melihat piring atau tempat makan yang di atasnya itu ada daging yang enak. Dan di piring yang lain ada daging yang busuk. Kemudian melihat orang-orang ini malah makan daging-daging yang busuk. Nabi SAW melihat takjub, heran, tanya, ya Jibril, siapa mereka? Dijawab, mereka adalah umatmu yang meninggalkan yang halal tapi mendatangi yang haram.
Nabi SAW juga melihat ada kaum-kaum yang mereka punya wadah hidangan daging yang matang, enak. Dan di sekitarnya ada lagi daging yang busuk. Mereka malah menghadap ke daging yang busuk, makan daging yang busuk, meninggalkan yang enak. Nabi SAW tanya, man haula ya Jibril? Dijawab, haula izzunah, mereka lah para pezina, yuhilluna ma harramallahu alaihim wa yatrukuna ma ahallallahu lahum. Mereka lah para pezina, mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan dan mereka meninggalkan apa yang Allah halalkan. Kemudian Nabi SAW berjalan sejenak, ada lagi menemukan kaum perutnya itu seperti rumah gede nih. Orang perutnya seperti besarnya seperti rumah. Di dalam perutnya ada ular-ular. Yang ular itu di dalam perut tapi bisa dilihat dari luar. Ini setiap kali orangnya berdiri, ini jungkel terus. Berdiri jungkel. Ini orangnya juga mengatakan Allahumma la tuqimis sa'ah, ya Allah mohon jangan jadikan kiamat. Dan ini orang ala sabilati ali Fir'aun, ini di atas jalan, yang jalannya ini diliwati pasukannya Fir'aun. Akhirnya ketika pasukannya Fir'aun ini lewat, nginjek-nginjek ini orang. Maka ketika itu orang yang diinjek-injek ini minta tolong ke Allah. Heran Nabi SAW. Siapa itu ya Jibril? Haula min ummatikal ladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatahabbathu asyaitanu minal mas. Ini orang yang perutnya satu seperti rumah. Kemudian diinjek-injek pasukannya Fir'aun. Ini adalah orang yang memakan riba, umatmu yang memakan riba, diinjek-injek pasukannya Fir'aun sampai. Yang memakan riba, mereka tidak bisa berdiri, kecuali seperti berdirinya orang yang kesurupan sama setan. Pasukannya Fir'aun ya ini, ketika itu, qauluhu ta'ala, an-naru yu'raduna 'alaiha wa 'ashiyya. Allah Ta'ala menceritakan di Quran, Allah Ta'ala ini pasukannya Fir'aun ditenggelamkan, kemudian di barzakh mereka ini ditunjukkan neraka setiap pagi dan sore. Mereka ketika ditunjukkan neraka itu mereka disuruh jalan, melihat itu tempatmu nanti yaumil qiyamah. Nah, ketika jalan ini injek-injek orang yang memakan riba. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian Nabi SAW ini naik ke langit kedua, ketemu sama Nabi Isa dan Nabi Yahya alaihi wassalam. Kemudian naik ke langit ketiga, ketemu sama Nabi Yusuf alaihi salam. Nabi SAW berkata, innahu qad u'tiya syatral husn. Nabi Yusuf alaihi salam diberikan separuhnya kebagusan, ketampanan. Kemudian naik ke langit keempat, Nabi SAW ketemu dengan malaikat, dengan Nabi langit keempat dengan Nabi Idris alaihi salam. Kemudian naik lagi ke langit kelima, ketemu sama Nabi Harun alaihi salam. Kemudian naik ke langit keenam, ketemu sama Nabi Musa alaihi salam. Kemudian naik lagi ke langit ketujuh, ketemu sama Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim alaihi salam ini sedang duduk di atas kursi dari emas, bersandar di Baitul Ma'mur. Nabi Ibrahim alaihi salam bersabda, ya Muhammad akri ummataka minni assalam. Ya Muhammad, bacakan untuk umatmu salam dariku. Wa akhbirhum annal jannata thayyibatut turbah adbatul ma'. Kabarkan ke umatmu surga itu thayyibatut turbah, tanahnya itu wangi, tanahnya dari misik, tanah yang diinjak kaki ahli surga nanti tanahnya itu dari misik. Thayyibatut turbah adbatul ma', airnya menyegarkan. Wa annaha qi'an, dan surga sangat luas. Wa anna ghirasaha, dan tanaman surga, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, dalam riwayat lain wala la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kemudian Nabi SAW masuk ke Baitul Ma'mur dan sholat di Baitul Ma'mur di atas langit ke-7. Baitul Ma'mur ada tepat di atasnya Ka'bah ketika di dunia. Ka'bah yang di dunia. Selesai dari Baitul Ma'mur, Nabi SAW itu naik lagi ke Sidratil Muntaha. Sidrah itu artinya pohon sidr. Kalau di dunia ada pohon sidr, pohon buat memandikan orang mati. Bidara, pohon bidara. Sidrah itu pohon bidara, nisbatnya di dunia. Ada di langit, di atas langit ke-7, namanya Sidratil Muntaha, alam lagi. Dan itu Mi'raj yang ke-8. Nah, langit ke-7 itu Mi'raj sampai langit ke-7.
setelah langit ke-7 naik lagi Mi'raj, yang ke-8 itu di Sidratil Muntaha. Itu adalah pohon namanya sidr, tapi tidak seperti sidr yang di dunia. Al-Muntaha itu yang menjadi ujungnya pengetahuan ilmunya seluruh makhluk. Tidak ada yang tahu di atasnya itu ada apa, tidak ada yang tahu. Nah, daun-daunnya, apa namanya? Aslinya, apa aslinya? Akarnya Sidratul Muntaha ada di langit ke-6. Tapi, apa namanya? Menjulangnya menembus langit ke-7 dan setelah langit ke-7 masih tinggi lagi dan punya cabang-cabang, punya daun-daun. Daunnya ini bentuknya seperti telinga gajah. Bentuknya bukan besarnya. Bentuknya seperti telinga gajah. Besarnya satu daun dari Sidratul Muntaha. Kalau misal buat menutupi seluruh umat akan tertutup satu daun itu. Saking gede nih. Buahnya Sidratul Muntaha itu seperti kullah atau kendi yang dari tanah hajar. Seperti sifat sama Nabi SAW seperti kendi dari tanah hajar. Hajar itu tempat di Arab. Itu ketika Nabi SAW naik lagi ke Sidratul Muntaha, ini malaikat Jibril alaihissalam mengeluarkan semua sayap yang ke-600. Jadi punya 600 sayap ini, 300 kanan, 300 kiri, dikembangkan semua. Saking tingginya Sidratul Muntaha. Wabit tatarqa ila annil tamanzilatan min qabika usaini lam tutrak wa lam turami. Nabi SAW terus naik sampai malaikat Jibril alaihissalam ini mengikuti terus. Sampai akhirnya ketika sampai di Sidratul Muntaha, Nabi SAW melihat tanda-tanda kebesarannya Allah. Ketika Allah Ta'ala menurunkan satu perintah, ini daun-daun yang di Sidratul Muntaha akan menerima dari perintah Allah Ta'ala ini, akan punya respon. Nah, responnya daun-daun ini punya warna yang sangat banyak yang Nabi SAW tidak tahu. Itu warna namanya warna apa. Saking di dunia tidak ada warna yang seindah kayak gitu. Warnanya ini ganti-ganti. Dan di atas setiap daunnya Sidratul Muntaha ada satu malaikat. Dan tempatnya malaikat Jibril alaihissalam ada di tengah-tengahnya Sidratul Muntaha. Di dalam Quran disebutkan, afatumarunahu ala ma yara wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda Sidratil Muntaha 'indaha jannatul ma'wa. Di Sidratul Muntaha itulah jannatul ma'wa, surga tempat tinggalnya ahli taqwa. Nabi SAW masuk surga sampai akhirnya melihat semua nikmat-nikmat surga, sampai juga mencicipi air dari Kautsar yang warnanya lebih putih daripada susu, lebih manis daripada madu. Nabi Jibril alaihissalam bersabda, ya Muhammad, inilah Kautsar yang Allah Ta'ala berikan kepada kau. Kemudian Nabi SAW melihat semua nikmat-nikmat, semua tanda-tanda keagungannya Allah. Kenapa kok dimasukkan surga, ditampakkan biar Nabi SAW tambah harisun alal mu'minin, biar tambah giat, tambah sangat ingin buat orang-orang mukmin. Ini saya sudah membuktikan surga ada, surga nikmat, kalian imano, kalian ta'ato. Nabi SAW ketika itu diperlihatkan juga neraka. Tapi ketika itu dibukakan pintunya, Nabi SAW melihat siksaan-siksaan, kemudian setelah itu langsung ditutupkan lagi. Kalau surga masuk, bahkan sampai mencicipinya, mencicipi airnya. Tapi kalau neraka cuma dibukakan, kemudian ditutup lagi. Nabi SAW melihat, kemudian ditutup lagi, tidak melihat. Ketika itu melihat malaikat Malik alaihissalam ini, wajahnya merengut. Enggak seperti yang lainnya, ketika melihat Nabi SAW senyum, malaikat Malik ini merengut. Akhirnya malaikat Malik alaihissalam diperintah mulai salam. Biasanya Nabi SAW yang mulai salam. Soalnya orang yang mau disalami senyum. Makanya Nabi SAW berani ulok salam. Soalnya orangnya senyum. Ketika malaikat Malik gini, malaikat Malik yang disuruh senyum. Yang disuruh memulai salam biar Nabi SAW tidak takut. Akhirnya ketika itu malaikat Malik senyum, salam. Dan itu satu-satunya senyumnya malaikat Malik. Setelah selesai, malaikat Malik kembali mengut lagi menghadap neraka. Allah. Setelah dari Sidratul Muntaha, Nabi SAW kemudian masih naik lagi
Sampai malaikat Jibril alaihi salam ini dilihat sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu Jibril fil mala'il a'la wa huwa kal khilsil bali. Saya melihat Jibril di atas langit yang tinggi itu seperti gombal yang uwel-uwelan atau kain yang rusak. Saking takute, saking tawadhu'e sama Allah. Itu keadaan di atas langit. Melihat haibatullah, itu tawadhu, malaikat Jibril sampai saking tawadhu kal khilsil bali, kayak kain yang nempel, yang rusak. Saking tawadhu sama Allah. Akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih naik terus diikuti malaikat Jibril alaihi salam sampai akhirnya satu batas. Malaikat Jibril alaihi salam ini yang tidak pernah melewati batas itu, malaikat Jibril alaihi salam masih menembus itu batas sampai akhirnya bentuknya mengecil tapi masih naik terus. Sampai akhirnya satu batas yang sudah ditembus ini, malaikat Jibril alaihi salam ini pamit, ya Muhammad sampai di sini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, ya Jibril, apakah di tempat ini kau meninggalkan temannya? Jibril alaihi salam menjawab, ya Muhammad, ini sudah di luar batasku, kalau saya melangkah sekali lagi saya akan terbakar. Dan ketika itu malaikat Jibril sudah seperti kecilnya burung osfor, emprit. Padahal tadi, Masya Allah, sudah menembus, sudah mengecil tapi masih naik. Sampai akhirnya sekecil osfor, burung, emprit, sampai akhirnya satu batas, ya Muhammad selangkah lagi saya terbakar. Tapi kau yang Allah Ta'ala panggil. Sampai akhirnya sangat dekat, sangat tinggi, sangat terus menembus. Ila anil tamanzilatan min qabi qausaini lam tudrak wa lam turami. Sampai akhirnya fahuzda kulla maqamin ghaira muzdahami. Sampai tidak ada lagi yang kecuali Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya menembus Sidratul Muntaha ke alam namanya Raf-Raf, Mustawa. Di Mustawa ini Mi'raj yang ke-9. Raf-Raf ini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendengar sarifal aqlam, gesekannya kolam, yaitu yang menulis di Lauhil Mahfuz. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai dikasih tahu sama Allah apa saja isinya Lauhil Mahfuz ketika di Raf-Raf itu. Makanya dalam Burdah, wa min ulumika ilmal lauhi wal qalami, termasuk ilmumu, sebagian dari ilmumu adalah ilmunya lauh dan ilmunya al-qalam. Dan selainnya ilmu Allah dan al-qalam yang tidak ada di situ, Nabi SAW juga diajari, yaitu ilmu ba'dal qiyamah. Soalnya yang ada di Lauhil Mahfuz hanya ilmu mulai penciptaan dunia, penciptaan alam sampai qiyamah. Setelah qiyamah tidak ada lagi. Lauhil Mahfuz tidak ada pengetahuan tentang ba'dal qiyamah, tapi Rasulullah SAW dikasih semua yang di Lauhil Mahfuz dan juga diajari Allah Ta'ala ilmu ba'dal qiyamah. Makanya Lauhil Mahfuz itu sebagian dari ilmunya Rasulullah SAW. Naik lagi terus masih. Sampai akhirnya menembus Mi'raj yang ke-10 namanya Raf-Raf. Di Raf-Raf inilah, di Mustawa itu Nabi SAW mendengar sarifal aqlam di Mustawa ya. Kemudian di Mustawa itu mendengar sarifal aqlam, kemudian naik lagi Mi'raj yang ke-10 ini di Raf-Raf. Ketika di Raf-Raf inilah fara'a rabbahu subhanahu wa ta'ala, Nabi SAW ru'yah, melihat ke Allah. Bukannya Allah Ta'ala itu bertempat di Raf-Raf, bukan. Yang menempat di Raf-Raf itu Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi SAW di Raf-Raf itulah hijabnya dibuka sehingga melihat kepada Allah yang bila makan tanpa tempat. Allah Ta'ala tidak butuh tempat. Wakilah dari Raf-Raf itulah diangkat ke Arsh. Ketika itulah melihat kepada Allah Ta'ala yang bila makanin, tidak bertempat, bila kaifin, tanpa bagaimana. Melihat zatnya Allah. Kalau Nabi Musa alaihissalam tidak diizinkan, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikasih ru'yah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam fakharun Nabi sallallahu alaihi wasallam sajidan. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung sujud kepada Allah. Wa kallamahu rabbuhu inda dzalik. Allah Taala mengajak bicara Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala lahu ya Muhammad. Allah Taala memanggil ya Muhammad. Qala labbaika ya Rabbi. Qala sal, mintalah. Nabi SAW akhirnya minta, innaka ittakhadta Ibrahim khalila. Ya Allah, kau menjadikan Ibrahim sebagai khalil.
Wa a'taitahu mulkan 'azima, kau berikan kepada Ibrahim kerajaan yang agung. Wa kallamta Musa taklima, kau ajak bicara Musa dengan benar-benar bicara. Wa ataita Dawud mulkan 'azima, kau berikan kepada Dawud kerajaan yang agung. Wa alanta lahul hadid, kau lunakkan untuk Dawud besi. Wa sakharta lahul al-jibal, kau tundukkan buat Nabi Dawud gunung-gunung. Wa ataita Sulaiman mulkan 'azima, kau berikan buat Sulaiman kerajaan yang agung. Wa sakharta lahul jinna wal insa wasyayatin, kau tundukkan buat Nabi Sulaiman jin, manusia dan setan. Wa sakharta lahur riyah, kau tundukkan buat Nabi Sulaiman angin. Wa ataitahu mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'dih, kau berikan kepada Sulaiman kerajaan yang enggak macam diberikan kepada seorang pun setelahnya. Wa 'allamta Isa Taurat wal Injil, kau ajari Isa Taurat wal Injil. Wa ja'altahu yubri'ul akmaha wal abrasah wa yuhyil mauta bi'idnik, kau jadikan Nabi Isa bisa menyembuhkan orang buta, orang lepra, dan menghidupkan orang yang mati dengan izinmu. Wa a'attahu wa ummahu minasyaitonir rajim, kau lindungi Nabi Isa dan ibunya dari setan yang terkutuk. Falam yakul lisyaitani alaihi sabil, maka tidak bisa setan mempunyai jalan menggoda Nabi Isa dan ibunya. Faqala Allah Subhanahu wa taala, Allah taala berfirman ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, qad takhattuka habibah, ya Muhammad, saya mengangkatmu sebagai seorang habib, kekasih. Dan Nabi SAW disebut di dalam Taurat sebagai Habibullah, kekasihnya Allah. Wa arsaltuka linnasi kafatan basyiran wan nadhira, saya mengutusmu untuk semua orang, semua, sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Wa syarahtu laka sadrak, saya sudah lapangkan dadamu. Wa wada'tu anka wizrak, saya sudah letakkan beban darimu. Wa rafa'tu laka dzikrak, saya sudah mengangkat sebutanmu. La udkaru illa dzukirta ma'i, saya tidak disebut kecuali kau juga disebut bersamaku. Wa ja'altu ummataka khaira ummatin ukhrijat linnas, saya menjadikan umatmu sebaik-baik umat yang ditampakkan untuk semua orang. Wa ja'altu ummataka ummatan wasata, dan saya menjadikan umatmu umat yang tengah-tengah, paling baik yakni. Wa ja'altu ummataka humul awwalun wa humul akhirun, saya menjadikan umatmu mereka awal masuk surga padahal mereka paling akhir di dunia. Wa ja'altu ummataka la tajuzu lahum khutbah hatta yashhadu annaka abdi wa rasuli, saya tidak memperbolehkan umatmu khutbah kecuali mereka bersaksi bahwa kau adalah hambaku dan utusanku. Wa ja'altu min ummatika aqwaman qulubuhum anajiluhum, saya menjadikan dari umatmu kelompok kaum-kaum yang hati mereka adalah wadah menghafal Quran. Makanya sebagian umat Nabi itu para huffadzul Quran. Itu yang disebut Allah Ta'ala ketika Mi'raj, itu nikmat buat kau ya Muhammad, sebagian umatmu itu qulubuhum anajiluhum, hati mereka itulah kitabnya mereka, yaitu mereka itu hafal Quran, ada di hatinya mereka. Makanya orang yang hafal Quran, khatam, hafid, itu hadiah Allah buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ja'altuka awwalan nabiyyina khalqan wa akhirahum ba'than wa awwalahum yuqdalah, saya menjadikanmu awalnya Nabi yang diciptakan, tapi paling akhir diutus. Dan yang paling awal nanti akan diputuskan. Wa a'taituka sab'an minal mathani, saya memberimu ya Muhammad Fatihah. Makanya Fatihah, pada setiap sholat Fatihah. 7 ayat yang diulang-ulang. Lam u'tiha nabiyyan qablak, ini enggak tak kasih ke Nabi, seorang Nabi pun sebelummu ya Muhammad. Wa a'taituka khawatim suratil Baqarah, dan saya memberikan kepada kau khawatim suratil Baqarah, 3 ayat yang jadi akhir suratul Baqarah. Mulai lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu sampai fansurna 'alal qaumil kafirin. Pada setiap salat Fatihah, ayat kursi, khawatimul Baqarah. Jangan ditinggal. Itu hadiah Allah ketika malam Isra buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak dikasih ke para nabi kecuali ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita ikut punya, nabi-nabi tidak punya. Fatihah dan khawatimul Baqarah. Wa a'taitukal kautsar, saya memberimu wa a'taituka khawatim suratil Baqarah min kanzin tahtal arsy lam u'tiha nabiyyan qablak. Itu khawatimul Baqarah dan Fatihah dari
perbendaharaan di bawah arsy tidak tak kasihkan ke nabi-nabi sebelummu, tapi kau tak kasih dan kita ikut punya. Wa ataituka al-kautsar, saya memberimu kautsar. Dan saya memberimu 8 bagian, Islam, hijrah, jihad, sedekah, puasa Ramadan, amar ma'ruf, nahi munkar. Wa inni yauma khalaqtus samawati wal ardh faratu 'alaika wa 'ala ummatika khamsin salah, dan saya ketika menciptakan langit bumi saya sudah menetapkan untukmu dan umatmu salat 50 waktu. Fakum biha anta wa ummatuk, maka dirikanlah kau dan umatmu salat 50 waktu. Akhirnya ketika turun, kemudian ketemu Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian Nabi Ibrahim tidak berkata apa-apa. Ketemu Nabi Musa alaihissalam, kembalilah umatmu tidak akan kuat. Akhirnya minta dikurangi. Sampai 10 kali bolak-balik, sampai akhirnya 5, sisa 5. Nabi Musa masih mengatakan umatmu nggak akan kuat, kembalilah. Nabi SAW malu. Akhirnya ada perintah, itulah ketetapanku 5 waktu yang setiap satunya dikalikan 10 kali lipat, maka 5 tapi pahalanya 50 sholat. Kemudian Nabi SAW setelah itu pulang, turun ke Baitul Maqdis. Setelah dari Baitul Maqdis naik Burak kembali ke Makkah. Setelah kembali ke Makkah, Nabi SAW melewati 3 kafilah. Yang pertama kafilah yang membawa dagangan, ada 2 karung putih sama hitam. Ketika buruknya Nabi SAW melewati, ini ada onta yang kaget sampai akhirnya muter sampai ambruk, kakinya patah. Nabi SAW sampai akhirnya melewati kafilah yang kedua, ini punya onta yang ketika itu onta bagus, ada lemek yang punya, ada lemek yang berbulu. Kemudian ketika itu mereka kehilangan onta sampai orang-orang mencari. Ketika itu di tempatnya istirahat kafilah yang kedua, nggak ada orangnya tapi ada air di gelas atau di mangkok. Nabi SAW akhirnya minum dari mangkok itu. Loh, apa itu nggak mencuri? Enggak, soalnya ahlul Arab ketika itu sudah perjanjian, siapapun musafir yang melewati kita meminta susu atau air, nggak usah minta. Sudah dimaklumi keridhoannya. Langsung minum kalau itu susu atau air. Nabi SAW musafir. Ketika itu air, seperti adat di ahlul Arab, mereka sudah maklum kalau itu diridhoi. Kemudian melewati kafilah yang ada di Tan'im yang akan sampai Mekah sebentar lagi. Akhirnya ketika sampai di Mekah, Nabi SAW memberitakan ke kaumnya ada yang engkar, tapi Nabi SAW menyebutkan ciri-ciri dari kafilah itu benar semua. Sampai akhirnya ada yang dari Tan'im itu, ini mau datang sebelum matahari terbenam akan datang. Ketika matahari mau terbenam, belum datang. Sampai akhirnya Allah Ta'ala menahan matahari, tidak terbenam, sampai yang dari Tan'im ini datang, akhirnya baru tenggelam. Kemudian ketika itu kafir Quraisy mengejek Nabi SAW, sebutkan ciri-cirinya Baitul Maqdis. Nabi SAW mengingat apa yang beliau lihat ketika itu, tapi enggak semua, cuma seingat itu. Akhirnya Allah Ta'ala hadir ke gambarnya, bentuknya Masjidil Aqsa di depannya Nabi, di dekat rumahnya Aqil bin Abi Thalib. Aqil bin Abi Thalib ini misalnya Nabi SAW. Itu digambarkan Baitul Maqdis. Nabi SAW tinggal melihat pintunya sekian. Jendelanya ini, ada pintu yang seperti ini, ada tiang yang seperti ini. Orang-orang ini takjub sampai mengatakan amman na'tu faqat asaba. Kalau sifatnya betul, orang yang pernah ke sana. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu cuma berkata, sadaqta, asyhadu annaka Rasulullah, kau benar, saya bersaksi kalau kau Rasulullah. Akhirnya orang-orang ini tahu kisah Isra wa Mi'raj Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita umatnya harus iman bahwa itu bukan mimpi, bahwa itu dengan roh dan juga jasad. Dan Allah Ta'ala Maha Kuasa. Kemudian Allah Ta'ala memberikan iman yang kamilan buat kita. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Sebelum itu pada minta bantuan suratul Fatihah untuk yang pertama Bapak Salihin yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan syifa. Allahumma rabban nas adhim bil bas
اشفه أنت الشافي وعافيه أنت المعافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما ولا ألما وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Membaca surat Al-Fatihah untuk Bapak Abdul Wahid. Bapaknya Abdul Wahid Sudimoro sudah sakit. Kemudian diberikan syifa. Allahumma rabban nas bil bas ishfihi anta syafi wa afihi antal muafi la shifaa illa shifaak shifaan la yughadiru saqaman wa la alaman wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mohon surat Al-Fatihah untuk Mbah Zuliyati, bibinya Bapak Nur Faiz. Kemudian yang sudah diwafatkan sama Allah Ta'ala, mudah-mudahan mendapatkan maghfirah wa rahmah wa ridwan min Allah Ta'ala wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelum ditutup pada informasi ini sampaikan akhina Habib Ridha. Tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menyampaikan beberapa pengumuman. Yang pertama tentang investasi akhirat. Alhamdulillah per malam Selasa kemarin ini masuk investasi akhirat sebanyak Rp1.250.000. Alhamdulillah. Jadi kalau dibuat ke saham ada 125 lembar saham yang terbeli untuk per malam Selasa kemarin. Dan malam ini Fadal yang mau ikut investasi akhirat nanti akan ada petugas yang siap untuk melayani pembelian investasi akhirat. Yang kedua ada 5 dus botol kahaki di depan. Untuk transaksi tetap seperti biasa, tidak ada kenaikan dan tidak ada perubahan. Hotel yang mau ngambil air barokah langsung ke depan transaksi sendiri. Mahar minimal Rp10.000. Saya kira pengumuman sementara seperti itu dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair. Ya Rabbana a'tarafna bi annana iqtarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina tawbah. Astur lana al-awrati wa amin al-rawati wa ufir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani وسائر الخلان وكل ذي محبة والمسلمين أجمع آمين يا رب فاسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل صول بالمصطفى الرسول نحظى بالمصطفى الرسول نحظى بكل صول صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله والصحب عداد طش السحب والحمد للإله في البدء سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين والعفو منكم.